Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Halo, ketemu lagi dengan saya Juju Dini and Juju. Oke. Edin, Ya, kamu pernah depresi nggak? pernah. Pernah? Serius? Serius? Mbak Juju pernah? Pernah. Ternyata kita kaum depresi. Teman-teman pernah nggak? Komen di bawah ya, komen di Ntar bawah. komen, Kalau cerita. yang udah ada yang pernah depresi, bisa komen di bawah. Sebenarnya depresi itu ada kaitannya dengan mental health ya, kesehatan mental. Ada yang kena mental gitu kan zaman sekarang kata-katanya ya. Jadi kena mental harus gitu. healing lah. Harus Sekali-kali hedon lah. Apa yang kamu rasain pada saat depresi itu? aku merasa menjadi pribadi yang tidak berguna, Mbak Jo. Jadi aku merasa useless, aku merasa semuanya salah. Maksudnya aku melakukan ini salah, aku melakukan itu salah gitu. Dalam stage apa kamu pernah ngalamin itu? Dalam stage ketika ada satu stage di masa hidup aku, Mbak Jo, gitu. Ketika aku merasa dibohongi sebenarnya. Oh, dibohong. Iya, aku merasa dibohongi gitu. Terus kamu ini nggak ke psikolog kok? Iya, aku seek help, alhamdulillah gitu. Setelah denial, aku suka merasa baik-baik saja sih soalnya Mbak Ju. Enggak, Din, itu perasaan kamu aja, kamu nggak apa-apa gitu-gitu. Nah, setelah banyak denial seperti itu, finally aku bertemu dengan psikolog gitu, dan alhamdulillah gitu, dapat treatment di situ dan ya lumayan better gitu. Kalau Mbak Ju gimana? Aku pernah depresi beberapa kali sebenarnya. Dulu waktu setelah selesai mengerjakan skripsi S1, aku pernah depresi, Din. Kayak hidup aku nanti gimana, kayak kecemasan akan masa depan itu, kayak merasa aduh, ilmu aku nih kayak kurang aplikatif untuk kehidupan masa yang akan datang, kayak gitu. Nanti aku kalau nggak sukses gimana? Kalau aku nggak bisa seperti teman-teman yang lain gimana? Seperti itu macam itu. Sampai nggak bisa tidur, yang sampai nggak doyan makan. Iya. Terus ada lagi fase ketika emak saya meninggal. Itu tuh nggak sempet nangis. Jadi pada saat itu saya lagi nggak ada waktu untuk nangis. Karena saya harus pergi, harus melakukan suatu kewajiban yang nggak bisa diganti. Akhirnya kayak itu kependem, dan setelah semuanya selesai keluar kayak aku merasa jadi bom ya, aku nggak bahagia, aku nggak berguna, aku merasa semua salah, sama kayak kamu bilang tadi itu. Makanya sama juga, aku juga ke psikolog. Sama ya, Mbak Jo. Terus kata psikolog apa? Manusia itu ada beberapa tipe ya. Ya, ada yang manusia yang hidup di masa lalu, manusia yang hidup di masa saat ini, dan manusia yang hidupnya tuh di masa depan. Padahal hidup kan sekarang ya. Iya, now. Tapi masa lalu itu tipe-tipe orang yang apa-apa tuh dikaitkan dengan masa lalu gitu. Ya, dia nggak susah move on berarti. Susah move on dari masa kecilnya, mungkin ada sesuatu yang nggak beres. Inner child-nya terluka gitu. Iya, Dia belum bisa memaafkan dirinya. Atau kejadian yang sudah pernah dia lalui dan itu traumatik, dan itu menyedihkan misalnya. Yes, itu hidup di masa lalu. Dia selalu mengingat yang ke belakang. Dengan masa lalu juga yang baju apa-apa tuh. Yang baik memang yang hidup di masa saat ini. Jadi mereka kayak Desi Anwar live to the fullest. Iya, live to the fullest di bab terakhirnya, betul. Atau ada orang yang hidupnya tuh untuk masa depan. Akhirnya mereka nggak menikmati saat ini karena mereka fokusnya yang di depan itu. Padahal dia ngejar terus ya, Mbak Jo. Iya. Apalagi nih, dan seterusnya gitu. Dan sepertinya kalau saya termasuknya yang hidup di masa lalu, penyebab pada saat itu ya, depresinya waktu itu. Kalau aku, psikolognya bantu aku untuk memecahkan keruwetan yang ada di pikiran aku, Mbak Jo, gitu. Jadi aku lebih mengenal diriku sendiri sih. Aku diajak untuk lebih mengenal diri sendiri, memaafkan diri sendiri gitu. Lalu setelah dibantu ke sana, akhirnya nemu jawabannya.
Jadi gitu. kayak benang kusut ya, diurai dulu ya betul. sama psikolognya. Iya, itu kalau itu dibetulin aku gitu. aku gitu, treatmentnya dapatnya seperti itu dari psikolognya. Itu Mungkin justru malah bener kan cara yang kayak gitu. mungkin psikolognya ngelihatnya ya Mbak Ju, dari setelah aku cerita masalahnya dan seterusnya itu, oh di sini nih gitu, karena expert kan beda ya Mbak Ju. Iya. Expert tuh udah tahu, Oh, apalagi masalahnya di sini. jadi dibantunya akhirnya arahnya ke lebih mengenal diri sendiri gitu. Katanya kamu ada cerita tentang teman kamu yang sempat depresi bahkan sampai pengen bunuh diri. Ada Ih, serem banget ini ya. iya, ini ceritanya menyedihkan sih teman-teman, memilukan gitu, karena kalau aku ingat sendiri. Dan sekarang posisinya teman aku ini yang aku ceritain, alhamdulillah dia way better Mbak Ju. Meskipun ya namanya juga yang kejadian traumatik dan menyakitkan itu susah ya gitu, karena dia berasal dari keluarga broken home teman-teman. Bapak dan ibunya berpisah sejak dia kecil gitu. Tapi dia kecilnya dia udah tahu dia mau SD, TK mau SD. Jadi dia udah tahu. Katanya dia membunuh diri itu Nah. apa yang dia lakukan? Oke, jadi dia stres, banyak, masalahnya kompleks, tapi awalnya dari situ. Lalu, ini teman kuliah saya, teman-teman, teman kuliah aku. Terus, saking depresnya, saking dia tidak merasa bergunanya, satu malam, dia pergi naik motor gitu. Karena dia ada minus ya Mbak Ju, dia ada matanya. minus matanya. Dia memang sengaja pergi naik motor di tempat gelap. Tujuannya agar dia, terserah gue ntar biar ditabrak sama siapa, atau gue ntar nubruk apa karena gue nggak kelihatan, terus gue mati gitu sih dia mikirnya. Tapi dia bahkan nggak kenapa-napa ya. Iya gitu, tapi senggat, alhamdulillahnya Allah belum menghendaki dia untuk mati pada saat itu, pada malam itu gitu. Yang terjadi beneran dia jatuh sih gitu. Cuman alhamdulillah dia nggak kenapa-kenapa gitu. Cuman ya lebam-lebam sedikit karena kena aspal. Terus setelah titik dia jatuh itu, dia niat bunuh diri, menjadi dia sadar gitu, dan dia akhirnya seek help, dia ke psikolog yang beneran akhirnya terus-terusan gitu, dia merasa lebih dia baik. nggak denial ya, dia menyadari bahwa dia memang lagi depres, dia stres berat, bahkan sampai mau bunuh diri. Itu kan udah stage yang sangat parah ya, depresnya. parah banget, dan iya itu sangat memilukan. Akhirnya ke sih. psikolog atau psikiater. Psikolog terus setelah psikolognya membantu dia mengurai masalahnya, psikolog menyarankan dia untuk ke psikiater gitu. Setelah dia dikasih resep obat, dan itu dia feel way better gitu Mbak Jo. Jadi yang bikin Setelah dia dia minum lebih obat. baik obatnya ya. Iya gitu. Nah, mungkin Selain orang yang yang pertama dari psikolog itu mungkin ya. Nah, mungkin orang yang depres atau stressful gitu ada saraf-sarafnya yang terlalu tegang mungkin ya, Iya. dan fungsi obat itu untuk mengendurkan Betul. sedikit saraf-sarafnya itu, jadi berguna. Bergunanya di situ obat-obatnya itu. Ngomongin yang bunuh diri, sebenarnya banyak sih tokoh terkenal, orang-orang terkenal itu yang bunuh diri gara-gara stres berat, gara-gara depresi. Dan biasanya kalau yang sampai tahap bunuh diri itu karena mereka juga kecanduan alkohol, Din. Biasanya gitu. Kecanduan alkohol itu Obat juga ya Mbak Jo, memperparah. drugs. Iya, drugs juga Termasuk itu di situ. memperparah depresinya. Bukannya lari ke Tuhan ya, kalau orang yang Iya. beriman kan larinya ke Tuhan. Biasanya kan curhat. biasanya kan kalau orang-orang terkenal gitu kan dari luar negeri ya Mbak Ju, Iya, yang iya, mereka orang luar. yang mereka tuh di sana lebih free thinker ya Iya, gitu. iya, jadi kalau udah stres ya mengakhiri hidup Iya. gitu. Bahkan di Jepang ya tinggi banget juga kan Iya. bunuh diri di Jepang. Harakiri. Dan di Jepang itu tahu nggak, Din, ada hutan yang khusus buat orang bunuh diri. Oh my god. Jadi kalau kita masuk ke hutan itu tuh ada yang udah gantung diri, Ya Allah, ada yang pasti serem banget serem itu di banget. situ. Aku pernah nonton filmnya soalnya, Oke. ada, dan itu horor banget karena tempatnya orang bunuh diri. Jadi kayak pemerintah Jepang tuh ngasih tempat khusus gitu. Oh, emang Yang ada orang berarti bunuh ya diri Mbak Ju. ada. Nah, nggak jauh dari Jepang, di Korea Wah, itu Korea juga banyak. Iya, di Korea juga angka Bunuh diri. bunuh dirinya itu lumayan tinggi, apalagi anak-anak muda, terutama mereka yang di lingkaran peridolan Mbak Ju. Iya benar. Ada nih yang terkenal banget di dunia K-pop ya teman-teman, K-popers mungkin yang tahu. Kalau saya salah, saya minta maaf sebelumnya. Jadi bandnya itu namanya
shiny baju. Baju nggak tahu shining Taunya gitu. Westlife. Backstreet Boys. Nah, Shiny ini ada gitu, salah satu membernya itu yang dia mengakhiri hidupnya gitu karena iya stressful gitu. Dan kenapa sih ya Depressed. rata-rata yang stressful dan sampai bunuh diri itu banyak orang yang terkenal banget gitu, yang mereka itu secara ekonomi mapan, Iya, mereka populer, mereka punya Tekanan banyak baju. penggemar Iya, gitu. fame sih. Fame, Fame yang membuat dia itu nggak kuat Iya. gitu. Jadi Kayak tekanan. Tahun kemarin beberapa tahun yang lalu ya saya patah hati banget waktu Chester Bennington bunuh diri kan. Siapa tuh? Vokalisnya Linkin Park yang baju suka Linkin teriak-teriak Park, Die Hard. itu, iya. Yang suka teriak-teriak itu suaranya teriak aja bagus, dia kalau bilang baso gitu itu juga bisa sih suaranya. Jadi si Dika aku. Iya. Iya. Dan dia bunuh diri di kamarnya. Ini heartless banget ya wajahnya Dan gitu itu tuh. Instagramnya kan masih jalan tuh Linkin Park itu, dan kalau tiap tanggal Chester ulang tahun itu masih sering dirayakan sama teman-teman yang mengenang Chester Bennington. Oh my god. Tapi yang baju kita tuh nggak bisa ya kalau misalnya ada teman kita yang update status atau teman kita yang lagi Curhat. depres, lagi curhat, dia ngaku dia depres, dia stres, terus kita komennya ih gitu aja stres, Gitu aja depresi. Gitu aja sedih. dikit-dikit healing. Masa kayak gitu aja depresi sih gitu. Masa gitu aja stres. Itu sering banget orang kayak gitu. Iya sering banget. Dan itu yang saya ikuti dari Dokter Tirta ya, saya mengikuti dia juga di YouTube. Jangan pernah bilang seperti itu ke teman kita yang mengaku sedang stres berat atau sedang depres gitu. Iya. Yang mereka butuhkan adalah didengarkan. Betul. Kadang-kadang kita tuh kayak menganggap remeh gitu, padahal sakit hatinya orang tuh beda-beda kadarnya. Iya. Kemampuan orang menghadapi situasi tertentu juga beda lagi. Masa ya. lalu orang itu juga beda-beda gitu. Mungkin dengan dikasih tahu misalnya Din kamu misalnya Din kok kamu ada jerawatnya. Nah, misalnya kalau kamu nggak terima ya mungkin oke-oke aja, masih dalam tahap oke, tapi ada orang yang nggak terima banget digituin itu. Iya, dia penghinaan atau apa kan. Iya, dia beda-beda langsung ya. kepikiran, terus dia stres, nggak Iya, bisa tidur gara-gara cuman ekspresi. dikatain Kamu nggak- ada jerawatnya, jerawatan gitu. Jadi kemampuan orang untuk menghadapi situasi yang kurang menyenangkan itu juga Beda-beda. beda-beda, jangan orang- diremehkan gitu. Coping masalah mereka sampai mereka depresi itu beda-beda juga. Jadi we never in everybody's shoes gitu lah. Iya, Intinya iya. gitu. Bisa menyamakan diri kita karena kita tidak ada di posisi mereka yang memiliki masa lalu yang sama, memiliki permasalahan yang sama, memiliki trauma-trauma yang sama gitu. Traumanya beda mungkin ya. Iya gitu, makanya kita nggak bisa ngejudge. Terus yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan yang baju gitu. Ada satu penelitian loh, Din. Orang Indonesia itu kemampuan mendengarkannya rendah atau minat untuk mendengarkan orang lain tuh rendah. Iya. Jadi mereka tuh lebih ke kalau ada orang curhat ikutan ngomong. Iya, Dia ngasih saran gitu. kalau ngasih saran segala macam. Mending Iya. sarannya kalau bikin tenang ya. Kalau sarannya malah memperburuk Mau keadaan. berburuk keadaan yang malah bikin Gimana stres. coba? Iya, makin stres yang cerita, yang curhat. Kalau ada teman yang curhat kayak gitu, mending kita dengarkan, disimak baik-baik, dibesarkan hatinya. Iya, gitu. atau diafirmasi perasaannya gitu ya baju kayak, iya aku merasakan sedih kamu, Iya. aku turut sedih, kayak aku gitu-gitu juga ya. akan seperti kamu mungkin kalau ada di posisi Iya, itu. aku gitu. akan melakukan hal yang sama jika aku ada di posisi kamu, misalnya gitu, support ya Mbak Jo. Support, ya lebih ke support. Iya, lebih ke support kayak gitu teman-teman. Jadi makanya ini ada cerita dari guru aku dulu bahasa Inggris Baju. Makanya kenapa listening dalam bahasa Inggris kan ada listening, reading gitu ya Baju, speaking dan writing. Nah, di listeningnya nih teman-teman, bahasa Inggrisnya kan listening, bahasa Indonesianya itu kenapa bukan mendengarkan, tapi menyimak, keterampilan menyimak. Karena mendengarkan tuh hanya sambil lalu, sambil tapi kalau lewat. menyimak tuh beneran yang didengarkan Merasakan, gitu, ikut turut merasakan. merasakan betul. Jadi mendengarkan yang dari tadi kita bahas itu maksudnya adalah ke menyimak ya Mbak Iya, Jo. menyimak, ikut merasakan kayak empati gitu. Iya, rasa. empatinya juga ada. Akhirnya muncul support tadi Support juga. tadi. Dan kalau buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi depres atau Iya. lagi stres berat menghadapi sesuatu,
sebenarnya juga ada hubungannya dengan cara memaafkan diri sendiri ya kan. Betul, Kadang betul. depresi itu kan muncul saat kita melakukan kayak kesalahan, terus kita nggak tahu harus bagaimana. Iya. Akhirnya kayak menjudge diri sendiri, menganggap kita Iya, salah, nggak menganggap mau- diri sendiri iya. tidak berguna juga. Iya, nggak mau memaafkan diri sendiri itu yang parah juga sih. Jadi kita perlu untuk mengasah kemampuan kita untuk memaafkan diri sendiri. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam kondisi recovering ya, dari mental health, Ya, mungkin ada baiknya kita cari bantuan ke Profesional, profesional ya, iya. ke psikolog atau ke psikiater. iya. Karena banyak banget yang menawarkan jasa itu. Jangan-jangan nanti kita mau di-endorse sama psikolog tadi. Karena Ngarep kita ya, ngarep. nggak apa bisa hubungin email kita yang ada di YouTube kalau Iya. misalnya beneran Di ada kolom mau. deskripsi kita Iya. cantumin email kita. Iya, benar banget. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kita Iya, berdua iya. juga ya, Mbak Ju. Itu benar-benar kita feel better gitu, Better teman-teman. setelah ngobrol dengan psikolog. Iya, setelah ngobrol dengan psikolog karena kita dibantu gitu. Karena mereka kan juga melihat kita itu secara profesional gitu. Iya, kayak dokter kan Iya, ketika kita datang bawa penyakit, mereka akan mendiagnosa. Kan? Iya, sama. Dicari Psikolog juga penyakitnya tuh seperti apa, itu. masalahnya tuh apa, Soalnya digali ada yang- sama mereka. Soalnya ada yang bilang loh Mbak Ju, curhat aja kok ke psikolog, curhat sama gue gratis, ke psikolog mah bayar. Lah beda, lu nggak sekolah. Iya betul. Lu nggak tahu, lu nggak bisa mendiagnosa masalah gue, gitu kan Mbak Ju. Kalau misalnya psikolog kan kita datang as a patient gitu, jadi dilihatnya Iya. itu sebagai pasien dan langsung gitu kan ya Mbak Ju, oh ini masalahnya langsung diplot dan seterusnya. Terus solusinya gimana itu si psikolog ini juga udah tahu kan ya Iya. Mbak Ju. Dan katanya teman kamu yang ke psikolog itu ada yang ditanggung BPJS, benar? Nah, iya, ini juga info ya teman-teman. Ini penting Info, loh Mas, ya. BPJS untuk Iya. kesehatan mental. Iya, jadi teman saya tadi, balik ke cerita teman saya, dia ke psikolognya itu yang ada di Vaskes dia, teman-teman. Fasilitas kesehatan Di puskesmas? Iya, di puskesmas, bener Oh, banget. oke. Jadi, alhamdulillahnya ya, ini nggak lepas dari campur tangan Tuhan. Allah itu ngasih si jodoh dia, psikolog di Vaskesnya dia gitu. Jadi sekalinya datang ke Dia Vaskes. merit sama psikolognya. Enggak. Maksudnya itu kan kita kalau misalnya ke psikolog kan nggak langsung cocok Mbak Ju. Oh iya. Gitu lah teman-teman, bukan jodoh. Dia udah punya pacar sendiri satu lagi. Jadi dia cocok dengan psikolog yang ada di fasilitas kesehatan yang ditanggung sama BPJS dia. Terus ya udah gitu. Jadi dia selama konsultasi itu Mbak Ju, yang akhirnya juga disarankan ke psikiater. Psikiaternya juga dari ini BPJS. Oh, Di rumah sakit iya. besar dirujuk gitu, dia dibikinin rujukan ke psikiater Wah, gitu. seru nih. Iya. Padahal kita taunya ke psikolog tuh mahal ya Oh, bayarannya. sejam ternyata ditanggung 300.000, BPJS. sejam 300.000. Iya, ada yang 300.000. Ya. Ya macam-macam sih. Ya kalau mau yang gratis mau curhat ke temen aja. Dapatnya support doang. Iya. Nggak diurai masalah. Nggak diurai masalahnya. Oke. Tapi untuk teman-teman kadang ya, Din, ada juga yang religius ya kan larinya ke agama karena nggak ada Betul. salahnya. Nggak ada juga. salahnya, Nggak ada nggak apa-apa. salahnya. Kayak bangun sholat malam terus Iya. berdoa curhat sama Iya. Tuhan gitu Itu kan. juga feel at peace juga sebenarnya. Cuman Atau lari olahraga misalnya. Olahraga kan mengandung endorfin apa itu Iya. hormon yang bikin bahagia. Iya. Jadi itu banyak caranya untuk mengurangi rasa depresi kita selain Betul. datang ke psikolog, juga mendekatkan diri ke Tuhan, olahraga, melakukan iya. hal-hal yang hobi. iya, Kalau misalnya hobi ada yang suka gambar atau ngelukis Iya, ya, gambar benar. atau ngelukis ya Mbak Jo ya. produktif lah Produktif, intinya. Lakukan betul. sesuatu yang bikin kita healing. Healingnya itu nggak cuma jalan-jalan yang habisin duit ya Iya. Mbak Jo, tapi ke yang Kadang mewarnai aja itu bisa melupakan Coloring. masalah. iya betul. Karena kita jadi mikir ini cocoknya warna ini match-nya sama warna yang Iya. mana gitu-gitu. Atau merajut mungkin ya. Iya maksudnya. kayak siapa Mbak Jo? Kayak lu, ada Iya, teman gitu, saya yang teman-teman. kalau lagi stres berat tuh dia masak sampai sedapur semuanya dimasak Oh sama my dia. god. Terus masakannya banyak dikasih Banyak. ke siapa? Ya ada sebagian yang dia bekukan di kulkas, di Ah, freezer oke, gitu. Ada yang oke, dia oke. bagi-bagikan, dia ngajak teman-temannya. Jadi itu produktif. Stres yang produktif. Iya, tapi ya itu tadi kan stresnya itu ada levelnya teman-teman. Ada yang
biasa, ada yang tengah-tengah, ada yang parah. Nah, yang kalau parah kita sih nyaraninnya langsung ke psikolog yang profesional. Iya, gitu. Kayak seru banget ya Din pembicaraan kita tentang mental health ini. Iya. Dan kita cukupkan sampai sini teman-teman. Kalau misalnya ada masukan atau ada yang mau cerita depresi seperti apa atau apapun itu, silakan tinggalkan kolom komentar. Kita ketemu lagi. Ya, thank you. Ketemu lagi di video selanjutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Dan lebih seru. Thank you for watching. Bye. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.